Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dilema ini ya, tentang pengajuan PB. Lebih baik sebelum atau setelah 2/3 masa pidana. Nah, di sini agar lebih mudah di sini ya, saya contohkan dua macam nanti, yang untuk PB pidana umum dan pidana khusus PP 99, karena ada yang tanya ya di channel saya, jadi saya bikinkan di sini penjelasannya. Walaupun saya tidak menggunakan contoh dari yang ditanyakan bersangkutan, karena saya pakai yang ada di lapas tempat saya bekerja. Sekarang alasannya dulu, mengapa pengajuan melebihi 2/3 masa pidana. Yang pertama, penjamin dan WBP tidak tahu tanggal 2/3 masa pidana. Nah, ini mungkin karena kurang aktif ya. Padahal di dalam lapas atau rutan di sana sudah ada fingerprint untuk SDP personal ya, pribadi. Jadi cukup fingerprint itu bisa menampilkan untuk WBP, untuk penjamin bisa di luar, di tempat kunjungan, biasanya pendaftaran kunjungan. Kemudian kalau memang tidak mau di self service, bisa ke registrasi menanyakan tanggal 2/3-nya kapan, seperti itu. Selanjutnya dipindahkan ke rutan atau lapas lainnya sehingga mengulang pengajuan PB dari awal di rutan atau lapas tujuan. Nah, ini biasanya sering juga ini. Sudah mengajukan tapi karena belum dikirim ya, jadi sama sekali belum diproses oleh lapas atau rutan yang sebelumnya dipidana di tempat itu, kemudian dipindah. Karena tidak ada pengajuan masih di Bapas, maka harus mengulang dari awal. Biasanya di situ mengakibatkan pengajuannya itu melebihi dari 2/3 masa pidana. Pengajuannya saja sudah melebihi 2/3 masa pidana, apalagi sidang TPP-nya, seperti itu. Itu berhubungan nanti pada tanggal pelaksanaan PB-nya. Selanjutnya perubahan penjamin. Nah, misal awalnya penjaminnya ini bapaknya, kemudian karena suatu masalah sehingga tidak bisa jadi penjamin. Macam-macam di situ, bisa saja meninggal atau mungkin tiba-tiba berubah keinginan, dari awalnya sepupunya mau menjadi penjamin ternyata tidak mau, akhirnya mengganti ke sepupu yang lain, seperti itu. Selanjutnya ingin mendapatkan remisi tahun berikutnya. Nah, ini kendala. Kadang orang berpikir ya, remisi tahun depan ini saya dapat sekian. Kalau saya mengajukan tahun depan, hitungannya lebih untung. Sebaliknya malah ya, ketika saya menghitung di situ, analisa dari matematika diketahui ternyata selisih yang didapat itu dari tanggal 2/3 masa pidana, jika sidang TPP-nya melebihi dari 2/3 masa pidana, itu berbanding lurus dengan setengah dari selisih awal sidang TPP dengan 2/3. Misal, dari tanggal 2/3 sampai tanggal sidang TPP-nya itu ternyata terlambatnya atau mundur 6 bulan, maka selisihnya itu nanti tanggal pelaksanaan PB untuk PP 99 itu 3 bulan ya. Sedangkan kalau pidana umum segera. Nah, jadi kalau pidana umum segera, ketika sudah ada SK langsung bebas. Tapi kalau PP 99 selisihnya adalah setengah dari selisih 2/3 ke tanggal sidang TPP, seperti itu. Nah, agar lebih jelas kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini contoh pidana umum dulu. Nah, di sini contoh tanggal penahanan tanggal 23 bulan 4 2020, lama pidananya 4 tahun 6 bulan. Kemudian subsidiarnya 2 bulan. Kasusnya narkotika. Total remisinya 7 bulan sampai 17 Agustus 2022. Nah, sekarang kita cek dulu ya. 2/3 masa pidananya 3 tahun. Nah, ini saya cek melalui tabel 2/3 masa pidana yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian setelah dikurangi remisi 7 bulan, tanggalnya jadi 25 bulan 9 2022. Setelah dikurangi remisi sebanyak 7 bulan, maka tanggal 25 bulan 9 2022. Nah, yang ini jelas ya, karena dari awal tanggal penahanan 23 bulan 4 2020 ditambah 3 tahun ya, ini dari sini 2020
tambahnya 3 tahun karena 2/3 masa pidana. Nah, setelah kurangi remisi 7 bulan dikurangi, ini pakai Telram hitungnya ya. Nanti kita buktikan dengan Telram dan tabel 2/3 masa pidana. Pengajuan PB pada bulan Juni. Ini dimisalkan ya, pengajuan PB-nya pada bulan Juni. Bulan Juni ini ternyata Juni 2022 belum, masih ke tanggal 2/3. Jadi sebelumnya 3 bulan sebelumnya. Kemudian perkiraan bulan Juli sudah ada laporan Litmas dan sudah sidang TWP. Ini perkiraan saja, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Cuma biasanya di tempat kami itu paling lambatnya lebih sering 1 bulan ya, waktu yang diperlukan. Kemudian perkiraan bulan Agustus ya, dari Juli Agustus ini 2022 sudah ada SKPB-nya. Tanggal pelaksanaan PB sesuai tanggal 2/3 masa pidana. Ditambah subsidiar karena ada subsidiarnya 2 bulan. Jadi ditambahkan. Jadi dari 25 bulan 9 2022 tambahkan 2 bulan dari Telram, ketemu 24 bulan 11 2022. Kita cek dulu. 2/3 masa pidana dari 4 tahun 6 bulan. 4 tahun dulu dicek ya. Ceknya di lajur yang 2/3 ya. Nah, yang untuk 5/6 ini perkiraan saja, jika ada yang menanyakan kira-kira perlu menjalankan berapa tahun untuk PP 99 seperti itu. Nah, ini contoh yang 2/3, 4 tahun 6 bulan. Kita cari dulu yang 4 tahun ya, di bagian kolom tahun. 4 tahun itu ketemu 2/3-nya 2 tahun 8 bulan. Ditambahkan 6 bulan. Di kolom bulan ambil yang 6 bulan, itu 4 bulan. Jadi total 2 tahun tambah 8 tambah 4 12, jadi 3 tahun ya. Bener ya, sudah 3 tahun. Lebih mudah pakai cara ini kalau memang tidak mau direpotkan dengan hitungan, karena sudah dihitungkan dan saya buat tabelnya. Selanjutnya dari tabel ini kita tahu tanggal penahanan tanggal 23 bulan 4 2020. Langsung ke tanggal 2/3-nya aja. Karena tinggal tambah 3 tahun aja, tambah 3. Jadi 23 bulan 4 2023. Remisinya 7 bulan ya. Jadi langsung 2023 ini ya, bulan 4 2023. Kemudian kurangi remisi 7 bulan, kurang mundur jadi 1 2 3 4 5 6 7. Tanggal 25 September ini tanggal 2/3-nya. Kemudian karena ini tidak terlambat, maka ditambah subsidiarnya 2 bulan, maka maju lagi ya. Jadi tanggal 24 bulan November. Nah, ini. Nah, bagaimana jika terlambat? Nah, untuk pidana umum jika terlambat maka disesuaikan dengan tanggal SK itu turun. Nah, jadi kalau ternyata terlambat dari ini ya, dari tanggal 2/3. Nah, jadi dari tanggal 25 bulan 9 2022 ini tanggal untuk 2/3-nya ternyata pengurusannya lebih dari tanggal ini. Misal ternyata pengurusannya di bulan 12, kemudian sidang TPP-nya di bulan 1 2023, kemudian di bulan 2 2023 ternyata SK-nya baru turun. Jadi pelaksanaannya untuk pidana umum ya saat SK itu turun segera. Jadi tanggal berapa SK itu turun, maka paling cepat hari itu atau besoknya sudah bisa melaksanakan PB untuk pidana umum. Nah, selanjutnya kita ke contoh pidana khusus PP 99. Nah, di sini contohnya di narkoba saja ya, karena banyak yang narkoba daripada yang lain. Untuk tipikor biasanya untuk membayar denda itu sulit. Biasanya lebih baik menjalani pidana sampai selesai. Kemudian untuk yang teroris ya, itu jarang ya, jarang ada yang menanyakan juga, dan jarang ada di tiap lapas. Walaupun ada biasanya lapas-lapas besar. Nah, jadi di sini saya contohkan yang narkoba saja. Nah, ini tanggal penahanan tanggal 25 bulan 4 2019 ya contohnya. Kemudian lama pidana 5 tahun 6 bulan. Subsidiarnya 2 bulan. Kasusnya narkotika, total remisi 6 bulan. Sampai 17 Agustus 2022. Agamanya Islam.
Jadi Islam ini ada remisi khususnya di Lebaran ya. Selanjutnya di 2/3 masa pidana, diketahui 3 tahun 8 bulan. Nanti kita cek di tabel ya, di tabel 2/3 masa pidana. Di situ setelah dicek menggunakan Telram ketemu tanggal 22 bulan 12 2022. Setelah dikurangi remisi 6 bulan, maka ketemunya tanggal 25 bulan 6 2022. Sedangkan pengajuan PB pada bulan Maret 2022 ya. Maret ini berarti kan 3 bulan sebelumnya ya. Perkiraan bulan Mei itu sudah ada laporan Litmas dan sudah sidang TPP. Perkiraan bulan Juni 2022 sudah ada SKPB-nya. Tanggal pelaksanaan PB sesuai tanggal 2/3 masa pidana karena tanggal sidang TPP-nya sebelum tanggal 2/3. Nanti belum selesai, harus ditambah setengah dari sisa masa pidana. Kemudian ditambah subsidiarnya 2 bulan. Nah, ya ini di tabel dulu, cek tabel ya. Pidananya tadi 5 tahun 6 bulan. Nah, kita ke 5 tahun dulu. 5 tahun ketemu 3 tahun 4 bulan. Untuk yang 6 bulan 4 bulan. Jadi 3 tahun 8 bulan ya, benar ya. Setelah itu masukkan di tanggal penahanan. Tanggal penahanannya tadi 26 bulan 4 2019. Di sini cari 26 bulan 4 2019 ini 26 bulan 4 dikurangi 3 tahun 8 bulan 3 tahun kok dikurangi ditambah ya 1 2 3 tahun. Di sini cari 26 ketemu 26 April tambah 3 tahun 8 bulan tambah 8 bulan ke kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, belum selesai. Ini kena remisi, dapat remisi 6 bulan jadi mundur 6 bulan ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi tanggal 25 Juni ini tanggal 2/3 masa pidananya. Nah, bener ya. Ini tanggal 2/3 masa pidananya. Sekarang bagaimana hitungan tanggal pelaksanaan PB-nya? Ini dengan asimilasi di dalam lapas ya. Nah, langsung di sini tanggal pelaksanaan PB sesuai tanggal 2/3, jadi masukkan tanggal 25 bulan 6 2022. Sisa masa pidana dihitung dari tanggal ekspirasi atau tanggal bebas murni, itu ketemunya tanggal 26 bulan 4 2024 dikurangi 25 bulan 6 2022. Nah, ini adalah tanggal 2/3 masa pidana ditambah subsidiarnya 2 bulan. Nah, jadi di sini selisih antara 26 bulan 4 2024 dikurangi 25 bulan 6 2022 menggunakan Telram adalah 1 tahun 10 bulan 6 hari. Nah, kemudian tambah subsidiar ya nanti. Nah, ketemunya nanti di sini 1 tahun bagi 2 jadi 5 bulan ya. Ini 6 bulan, maaf. 1 tahun bagi 2 6 bulan tambah 5 jadi 11 bulan. 6 hari jadi 3 hari, 2 bulan. 11 tambah 2 jadi 13 bulan ya. Tambah 13 bulan 3 hari. Ketemunya di sini 23 bulan 7 2023. Kita cocokkan nanti ya. Kemudian dapat remisi khusus perkiraan 2023 itu 15 hari, jadi dikurangi. Sebenarnya dapatnya 1 bulan atau 30 hari, tapi karena sudah menjalani asimilasi di dalam lapas hanya memperoleh setengahnya. Seperti itu. Ya, kita langsung saja ya cek ya. Dari 25 bulan 6 2022. 25 di sini 25 bulan 6 ya 2022, kemudian tambahkan 11 bulan, 13 bulan. Kita tambah dari 11 bulannya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 bulan 3 hari. 1 2 3. Nah, ini adalah asimilasi di dalam lapas, batasnya sampai ini. Selanjutnya menjalani subsidiar ya. Subsidiarnya adalah 2 bulan. 1 2 bulan kena tanggal 23. Nah, ini ya.
2023 bulan 7 2023. Nah, sekarang dari situ kita hitung kalau mendapatkan remisi 15 hari. Nah, di sini dicek, di sini diasimilasi di dalam lapas ya. Ternyata ini masih di bulan Mei. Kemungkinan dapat di bulan Mei awal ini ya. Lebaran. Saya belum cek di kalender ya, tapi kemarin di bulan Mei awal ya. Nah, jadi di sini perkiraannya ini bisa dapat masih, tapi hanya dapat separuhnya. Jadi kalau dapat separuhnya dari 1 bulan 15 hari. Jadi dihitung dari sini 24, kita kurangi 15 hari dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi ketemu tanggal 9 Mei, ini akhir dari asimilasi di dalam lapas. Nah, selanjutnya tambah subsidiarnya 2 bulan, 1, 2. Ketemu tanggal 8 Juli 2023. Ya, ini. Nah, ini kalau tidak terlambat. Nah, sekarang bagaimana jika pengajuannya melebihi tanggal 23 masa pidana? Tadi ya, datanya sama. 2/3 masa pidananya 3 tahun 8 bulan tadi ya. Tapi pengajuannya terlambat. Ya, melebihi ya, Oktober 2022. Kemudian perkiraannya bulan Desember sudah ada litmas dan sudah sidang TPP. Desember loh ya, hitungannya ya. Desember. Januari sudah ada SK. Nah, di sini dimisalkan Desember itu sidang TPP-nya tanggal 26 bulan 12 2022. Nah, sejak tanggal ini ya, itu adalah tanggal asimilasi di dalam lapas atau asimilasi kerja sosialnya. Nah, kita hitung ya di sini. Nah, dari tanggal pelaksanaan PB dimulai tanggal sidang TPP ya, ditambah ini tanggal pelaksanaan PB itu dimulai dari tanggal sidang TPP ditambah setengah sisa masa pidana ditambah subsidiar 2 bulan. Jadi 26 bulan 12 2022 dari pemisalan tadi ya, ini pemisalan tanggal sidang TPP, kemudian ditambahkan setengah dari selisih tanggal ekspirasi atau tanggal bebas murni tanggal 26 bulan 4 2024 dikurangi 26 bulan 12 2022, kemudian ditambah subsidiar 2 bulan. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu karena ini perkalian, harus dikerjakan dulu. Selisihnya ketemu 1 tahun 4 bulan 2 hari, setengahnya adalah 8 bulan 1 hari ya. Nah, dari tanggal sidang TPP tanggal 26 bulan 12 2022 ditambah 8 bulan 1 hari tambah 2 bulan. Ini ketemunya tanggal 23 bulan 10 2023. Kita cek detail RAM ya. Nah, ini perkiraan mendapatkan remisi khusus 2023 yaitu 15 hari. Karena di 2023 dapat ini ya, tetap dapat. Jadi sama seperti yang sebelumnya, tetap dapat, cuma nanti ada selisih malah rugi ini ya. Jadi tanggal 8 bulan 10 2023. Oke, kita cek dulu ini dari tanggal 26 bulan 12. 26 bulan 12 2022. Nah, ditambahnya 8 bulan 1 hari, 8 bulan ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tanggal 23 tambah 1 hari. Nah, tanggal 24. Nah, dari sini tambahkan subsidiar 2 bulan tanggal 23 Oktober. Nah, karena ini sudah melewati tanggal ini ya, tanggal Lebaran, jadi ini bisa mundur dari sini. Lebaran ini kan udah dapat nih, jadi mundur 15 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bentar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tanggal 9 Agustus. Nah, ini kan nggak mungkin kan ke 17 Agustus karena kalau memang mau dapat, karena subsidiar sudah dilaksanakan di sini ya, tanggal 10 udah melaksanakan, jadi nggak mungkin dapat remisi untuk 17 Agustus. Dari sini langsung tambah 2 saja, jadi nggak dapat remisi 17 Agustus. Tanggal pelaksanaan PB-nya jadi tanggal 8 Oktober 2023, sama kan? Nah, di sini kita cek tanggal sidang TPP ya. Ternyata dari tanggal sidang TPP di sini kita ketemu Desember
Desember dengan tanggal 2/3, ini ternyata selisihnya adalah 6. Dan ketika dilihat di tanggal pelaksanaannya ya, yang tidak terlambat, itu bebasnya tanggal 8 bulan 7. Bulannya kita tekankan di sini, bulan 7 ya. Sedangkan ketika terlambat melebihi 2/3 masa pidana, di situ jadi tanggal 8 bulan 10. Nah, ini bulan 10. Jadi dari situ, dari 7 ke 10 udah jelas selisihnya 3 bulan. Dan itu pengurusannya karena ada selisih 6 bulan. 6 bulan. Nah, karena 6 bulan jadinya 3 bulan. Ini karena dari 6 bulan, 2/3-nya bulan 6, tapi ternyata Desember kan 6 bulan. Dari 6 ini ternyata nanti mengakibatkan tanggal pelaksanaan PB ada selisih lebih lama 3 bulan. Jadi sebaiknya bagi kalian yang menjadi penjamin di sini ataupun WBP itu lebih baik mengajukan PB sebelum 2/3 masa pidana. Sebaiknya lebih sering bertanya kepada petugas registrasi kalau memang tidak bisa menggunakan aplikasi self-service SDP. Nah, jadi tidak akan terlalu rugi lah di pelaksanaan PB-nya. Jadi lebih menguntungkan walaupun secara tidak langsung jika bebasnya PB di tanggal berapapun itu dianggapnya untung daripada melaksanakan bebas murni. Jadi semua pidana yang diberikan, vonis yang diberikan itu dikerjakan seluruhnya. Lebih baik PB memang, walaupun misal ada selisih 1 hari pun itu lebih untung seperti itu daripada tidak sama sekali. Tapi kalau di sini pembandingannya lebih baik mengajukan PB sebelum atau setelah 2/3 masa pidana, jawabannya lebih baik sebelum 2/3 masa pidana agar selisihnya lebih banyak untungnya seperti itu. Ya mungkin itu saja penjelasan saya tentang adanya pertanyaan mengajukan PB sebelum atau setelah 2/3 masa pidana. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.